Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu wa ma ba'. Hadis diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Hadis riwayat Abu Dzar ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Adapun hadis Mu'adz bin Jabal di antara dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Hadis ini Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan bahwasanya hadis ini mencakup seluruh perkara syariah. Mencakup seluruh hukum syariah. Karena syariat ini dia tidak keluar dari al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Atau syariat ini seluruhnya tidak keluar dari perintah dan larangan Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah seluruh bagian dari Islam. Bahkan beliau mengatakan hadis ini mencakup apa yang tercakup di dalam hadis Jibril, yang hadis pertama dari hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah taala. Dan hadis ini sebagaimana lafaznya secara jelas ini adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala haitsu ma kunta, ini dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan di tengah-tengah manusia. Dan takwa seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan, yakni al-muttaquna ittaqau ma hurrima alaihim wa addau ma fturida alaihim. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjaga diri mereka dari perkara yang diharamkan atas mereka dan memenuhi perkara-perkara yang menjadi kewajiban mereka atau yang diwajibkan kepada mereka. Senada juga dengan ini dikatakan oleh Talaq bin Habib rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah. Ketakwaan itu adalah seorang atau engkau beramal menjalankan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Tarju thawab Allah, dalam keadaan dalam rangka engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatullah, demikian juga engkau meninggalkan kemaksiatan atau tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, dalam keadaan engkau takut akan hukuman dari Allah. Dan yang serupa dengan ini, senada dengan ini juga dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu wa anhum ajma'in terkait dengan firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yakni beliau mengatakan ayu ta'a fala yu'sa, yakni engkau mentaatinya, tidak engkau maksiati. Wa yudhkara fala yunsa, engkau mengingatnya, tidak engkau lupakan. Wa ayyushkara fala yukfar, dan engkau bersyukur kepadanya, tidak engkau kufuri. Ini makna takwa. Jadi dapat dikatakan ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, bertakwa yakni di mana seorang melakukan atau mengambil sesuatu yang dapat menjadi pelindung antara dirinya dan dapat menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Ini yang pertama dari hadis ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan watbi sayyi'atal hasanata, iringilah setiap perkara yang buruk itu dengan kebaikan. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan setiap orang, setiap hamba, setelah mereka diperintahkan bertakwa, tentunya di dalam mereka berupaya untuk bertakwa tadi, mereka tidak lepas dari kekeliruan dan kesalahan dalam setiap langkah dan gerak mereka, dalam setiap diam dan gerak mereka. Maka ketika seorang terjatuh dalam kekeliruan ini,
Maka di antara yang diwajibkan atau di antara yang ditekankan kepada mereka ialah agar mereka mengiringi kesalahan tadi, keburukan tadi dengan amal saleh, dengan al-hasanah. Di mana Allah tabaraka wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibanas sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan. Sebelumnya Allah tabaraka wa taala mengatakan wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulufa minal lail. Tegakkan salat di awal siang dan awal malam, di pertengahan malam. Dan setiap kebaikan al-hasanah, termasuk di dalam hal ini menegakkan salat, mengerjakan ketaatan-ketaatan berupa ibadah kepada Allah yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa taala, ini yudhibanas sayyi'at, akan menghilangkan keburukan. Pensyarih At-Tirmidzi, yaitu Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka dia akan menghapusnya. Al-Mubarakfuri mengatakan menghapus asarnya dari hati si pelaku. Sebagaimana diketahui bahwasanya setiap perbuatan hamba dia akan memberikan pengaruh pada hati hamba itu sendiri. Kebaikan akan memberikan pengaruh yang baik pada hatinya, dan keburukan pun akan memberikan pengaruh yang buruk, akan berdampak buruk pada hati-hati pelakunya. Dan tamhuha di sini akan menghapusnya. Al-Mubarakfuri mengatakan menghapus asar buruk tadi. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an. Tentunya juga sebagaimana yang dikatakan Allah dalam firman-Nya tadi, innal hasanati yudhibanas sayyi'at, juga maksud di dalamnya dalam makna ayat ini sekaligus makna hadis ini, watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu menghapus konsekuensi dari kesalahan tadi. Artinya menjadi kafarat, menjadi penghapus dari dosa yang telah dilakukan, athar dosa yang telah dilakukan hamba tadi. Disinilah Nabi SAW mengatakan wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikhwatal kiram, azanillahu wa iyyakum jami'an, bahwasanya setiap ketaatan dia dapat menjadi kafarat bagi dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Ya, panjang pembicaraan para ulama dalam hal ini, ringkasnya bahwasanya dosa-dosa yang dihapuskan tadi adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar yang dilakukan orang hamba, maka nas syariat menunjukkan setiap dosa besar yang dilakukan seorang hamba, maka wajib untuk seorang hamba tersebut bertobat kepada Allah secara khusus terkait dengan dosa-dosa besar tersebut. Adapun dosa-dosa kecil, maka dapat dia dihapus dengan ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan hamba tadi, selama dia lakukan dalam rangka imtithal kepada perintah-perintah Allah tabaraka wa taala. Kemudian akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik dia adalah di antara bagian dari bagian-bagian ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka keliru seorang yang memisahkan antara ketakwaan kepada Allah dengan baiknya akhlak seorang hamba dengan sesamanya. Ya, yang benar adalah kebaikan akhlak seorang hamba kepada sesamanya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaannya kepada Allah Rabbul Alamin. Bahkan dia adalah bagian dari keimanan itu sendiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kayak ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum jami'an, hadis ini sekaligus juga adalah perintah untuk memperbaiki akhlak seorang hamba. Perintah agar setiap hamba menghiasi dirinya pertama tentunya dengan ketakwaan kepada Allah, yakni memperbaiki hubungannya dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian juga, dan perintah ini adalah perintah yang mutlak, untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan dia sendiri tanpa dilihat oleh manusia satupun, ataupun dalam keadaan dia di tengah-tengah manusia. Di mana Rasulullah SAW mengatakan ittaqillah haitsuma kunta. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun.
Kemudian ya di antara hikmah dari syariat ini, bagaimanapun seorang itu berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai hamba yang muttaqun, pasti dia akan terjatuh di dalam sejumlah kesalahan, sejumlah kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin, apapun bentuknya, kecil ataupun besar. Maka syariat ini memberikan pengarahan bahwasanya setiap seorang itu terjatuh dalam kesalahan, dalam kemaksiatan, maka mereka semestinya mengiringi keburukan tadi dengan kebaikan yang insya Allah akan menghapus athar dan dosa dari kemaksiatan atau keburukan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan itu akan, kebaikan yang mereka lakukan tadi akan semakin meninggikan derajat mereka di sisi Allah Rabbul Alamin. Kemudian sebagai penyempurna dari perintah ini, Rasulullah SAW juga memerintahkan setiap hamba, memerintahkan umatnya untuk ya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, ya, berakhlak dengan akhlak yang mulia di dalam pergaulan yang sesama manusia, ya, sehingga dengan ini pun akan menjadikan seorang hamba tadi menjadi hamba yang benar-benar dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Maka dari sini ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, di antara faidah dari hadis ini yang belum disebutkan, yaitu bahwasanya seorang yang bertakwa tidak berarti seorang yang sama sekali tidak melakukan keburukan. Tetapi seorang yang bertakwa adalah seorang yang setiap kali dia melakukan keburukan, maka dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dan dia berupaya menutupi kesalahan dan keburukan yang pernah dia lakukan sebelumnya dengan beragam ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan inilah diantara nafas, diantara perintah utama Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada setiap hambanya yang jatuh di dalam kemaksiatan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sejumlah hadisnya. Ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, di dalam Al-Quran diantaranya dalam surat Ali Imran, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan mensifati orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yani Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai hamba-hamba yang muhsin. Ya, ini mereka yang disebutkan setelahnya, wallazina idza fa'alu fahishatan. Ya, ini mereka yang apabila melakukan fahisyah, kemungkaran, keburukan, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera mengingat Allah dan meminta ampunan untuk dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali hanya Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka juga tidak terus-menerus dalam kemaksiatan yang mereka lakukan sebelumnya. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka menyadari. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka lah orang-orang yang ganjarannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan ini sebaik-baiknya ganjaran bagi orang-orang yang beramal saleh. Ini demikian ikhwatal kiram azanallahu wa iyyakum jami'an, faidah terkait dengan hadis ini. Hadis yang sahih diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun dan kapanpun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah setiap keburukan itu dengan kebaikan, niscaya itu akan menghapus keburukan tadi. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah dengan manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.